Pernah kepikiran nggak kalau sebuah nama itu bisa jadi semacam ramalan buat hidup seseorang? Nah, kali ini kita bakal bahas kisah Vincentius Cruci. Dia ini seorang imam sederhana dari Italia, tapi namanya punya arti yang gagah banget, sang penakluk. Tapi ini bukan cerita soal perang loh, ini justru tentang kemenangan-kemenangan kecil yang sunyi tapi dampaknya luar biasa besar. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari namanya, Vincentius. Nama ini asalnya dari bahasa Latin, vincere, yang artinya, ya itu tadi, menaklukkan. Dan ini percaya deh, bukan kebetulan sama sekali. Nama ini tuh kayak benang merah yang bakal kita ikutin terus sepanjang ceritanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau namanya aja sang penakluk, terus apa dong yang dia taklukkan? Harta? Tahta? Bukan itu. Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Perjuangan Vincentius ini dimulai di kampung halamannya di Cremona, Italia. Sejak kecil banget dia udah tahu apa maunya. Bukan mau jadi pengusaha atau orang hebat, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, menjadi seorang imam. Tapi jalan menuju mimpinya ini ternyata nggak mulus. Rintangan pertamanya justru datang dari orang terdekatnya. Terus gimana caranya dia bisa menang? Nah, kita perlu lihat dulu nih bekal yang dia bawa dari rumah. Dari ibunya, dia dapat pondasi iman yang kuat. Sementara dari ayahnya, dia belajar artinya kerja keras dan gak gampang menyerah. Dua hal ini, iman dan kegigihan, ini jadi semacam senjata andalannya dia nih. Nah, ini dia benturan pertamanya. Di satu sisi, Vincentius hatinya udah mantep banget mau ngabdi sama Tuhan. Tapi di sisi lain, ayahnya berharap dia bisa lanjutin bisnis keluarga. Dua pilihan yang benar-benar beda arah kan? Terus gimana dong solusinya? Jadi gimana dia menangin perdebatan ini? Bukan dengan adu argumen bukan, tapi dengan teladan hidupnya. Kesalehan dia, keseriusan dia ngejalanin imannya, itu yang akhirnya pelan-pelan ngeluluhin hati ayahnya. Dia nggak maksa, tapi dia justru menginspirasi. Dan inilah penaklukan pertamanya yang dimenangin pakai kesabaran dan iman. Oke, rintangan pertama berhasil dilewati. Akhirnya, Vincentius bisa melangkah ke jalan yang dari dulu dia impikan. Babak selanjutnya dari hidupnya ini isinya adalah pelayanan. Pelayanan yang sederhana, rendah hati, sebagai seorang imam paroki. Nah, kalau kita lihat lini masanya, ini semua tuh nggak instan loh. Dia masuk seminari tahun 1864 dan baru jadi pastor paroki di Vicobellinagno tahun 1883. Itu kan hampir 20 tahun, waktu yang panjang banget. Isinya ya dedikasi dan pelayanan dari satu tempat ke tempat lain. Ini benar-benar bukti kesetiaan jangka panjang. Tapi ternyata jadi pastor paroki yang baik aja tuh belum cukup buat dia. Dia ngelihat ada semacam kekosongan di masyarakatnya. Terutama buat anak-anak muda yang kayaknya butuh banget arahan. Nah dari sinilah dia memulai penaklukannya yang paling besar. Coba deh ingat-ingat tahun ini, 1885. Waktu itu Italia lagi heboh-hebohnya perubahan sosial. Banyak anak muda jadi, ya kayak kehilangan arah. Vincentius ini gak cuma prihatin dan berdoa, dia benar-benar bertindak. Dia mendirikan Institut Putri-Putri Oratorium sebagai jawaban konkret buat ngebimbing generasi muda. Dan visinya itu jelas banget loh, keren. Misinya tuh bukan cuma sekedar, ya udah kumpulin anak muda. Enggak, ada 3 langkah yang jelas. 1, rangkul mereka. 2, bantu mereka nemuin tujuan hidupnya. Dan 3, kasih mereka dasar pendidikan iman yang kuat. Simpel kan? Tapi kuat banget dampaknya. Padahal sebagai pendiri, dia bisa aja kan hidup enak, hidup nyaman. Tapi dia milih jalan sebaliknya. Dia itu tipe pemimpin yang gak cuma nyuruh tapi ngasih contoh langsung. Dia hidup sederhana dan makarnya khotbah-khotbahnya itu jadi berisi banget. Kenapa? Karena orang-orang lihat sendiri dia melakukan persis apa yang dia omongin. Nah ini yang namanya integritas sejati. Vincentius meninggal dunia tahun 1917. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru ini awal dari babak baru. Ternyata semua pelayanan yang dia lakuin diam-diam itu ninggalin jejak yang dalam banget. Saking dalamnya sampai akhirnya gereja pun menaruh perhatian. Proses pengakuannya ini juga nggak sebentar, butuh waktu. Puluhan tahun setelah dia wafat, dia diakui sebagai beato. Terus puncaknya, di tahun 2015, Paus Fransiskus meresmikan dia sebagai seorang santo. Ini tuh ngasih pesan yang kuat banget ya. Kesetiaan pada hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin gak kelihatan, pada akhirnya bakal diakui juga.
Oke, kita udah ngikutin nih perjalanan hidupnya dari awal sampai akhir. Sekarang, coba kita tarik kesimpulannya ya. Jadi, apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari si sang penakluk yang rendah hati ini? Kalau disimpulin, ada 3 pesan penting nih buat kita. Pertama, jangan pernah sepelein hal-hal kecil. Justru kesetiaan di hal-hal sepele tiap hari itu yang ngebangun kebesaran. Kedua, biarkan tindakan kita yang bicara, jangan cuma omongan. Dan ketiga, warisan terbaik itu bukan harta, tapi dampak baik yang kita kasih ke orang lain. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan paling awal tadi. Jadi, apa sih yang sebenarnya Vincentius taklukkan? Dia menaklukkan egonya sendiri, ambisi pribadinya. Dia juga berhasil menaklukkan keraguan keluarganya, bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesabaran. Dan yang paling penting, dia menaklukkan godaan buat milih hidup yang gampang, dan sebaliknya, dia milih jalan pengabdian. Kisah Vincentius Grossi ini benar-benar ngajarin kita ya kalau kemenangan terbesar itu bukan ngalahin musuh di luar sana, tapi justru menaklukkan diri sendiri di dalam. Sekarang pertanyaan buat kita renungkan. Dari semua penaklukan yang dia lakukan, kira-kira penaklukan mana sih yang paling perlu kita perjuangkan dalam hidup kita sekarang? Terima kasih sudah menyimak.